The universe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Semoga dengan segala nikmat yang Allah titipkan hari ini kepada kita semuanya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, selalu mengisi hari-hari kita dengan ketakwaan yang membuat Allah ridho dan semakin sayang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang mengikuti gaya hidup beliau, bagaimana beliau bermuamalah dengan keluarga, bagaimana beliau bermuamalah dengan tetangga, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang anak, dan sebagainya. Semoga dalam setiap segmen kehidupan kita, kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kita melanjutkan kembali kajian kita. Yang kemarin kita bahas tentang di bab ke-11 dari buku kajian Mahanet Rezeki. Kemarin kita telah membahas tentang lain ladang, lain lalang, semua punya gaya yang masing-masing. Dan hari ini kita akan membahas tentang sakinah selamanya atau jodoh bahagia sesyurga. Ini masih buku yang jadi rekomen saya untuk jadi bahan diskusi kita hari ini, insya Allah. Baik, sebelumnya saya akan nyapa dahulu Bapak Ibu yang telah hadir bersama kita. Masya Allah, sekarang sudah ada 78, baru buka, luar biasa. Ada siapa aja di sini? Tadi pertama kali datang Mamah Maryamah, Masya Allah. Ibu Mamah dari Jagakarsa, dekat dari Depok ya pastinya. Medan hadir, Pak Bahrudin hadir. Oh, Masya Allah, Bu Yuni Ahmad dari Bojonegoro hadir. Saya jadi kangen Ibu ya dengan Bojonegoro. Karena biasanya saya kalau mudik lewatnya Bojonegoro, lewat stasiun Bojonegoro ya. Baik, Pak Bahrudin hadir. Baik, Jepara menyimak, siap. Oke, Tangerang hadir, siap kosongkan gelasnya, Masya Allah. Dan banyak sekali nih, saya mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mohon doanya semoga memberikan restu anak saya tahun depan masuk pesantren Kharozikin. Amin, insya Allah. Di sini juga ada wali santri yang hadir kah? Tangerang hadir ya, dan sebagainya. Baik, ayah bunda, insya Allah. Surabaya hadir dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Oh, ada Taiwan hadir juga, Masya Allah. Halan wa sahlan. Cilacap hadir, Cianjur, Lampung, Pasar Minggu, Pasar Minggu dekat. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang sakinah selamanya atau jodoh bahagia sesyurga. Bagaimana menjadikan menghadirkan jodoh kita tidak hanya jodoh dunia, tapi juga jodoh yang sampai ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ada jodoh di sini ada 3 kategori. Jodoh yang jodoh dunia, dia sakinah banget di dunia tapi di akhirat dia tidak sakinah. Siapa itu? Ada yang bisa jelas jawaban? Boleh silahkan ditulis. Di situ ada Abu Lahab dengan Ummu Jamil, saudara Rasulullah, masih paman dari Rasulullah. Ini Masya Allah di dunia kayak sesurga banget, orang yang soulmate-an setia sekali kedua orang ini. Tapi nanti ketika di akhirat selesai, nggak ada nama kisah cinta nanti di akhirat bagi mereka berdua karena siksaan yang mereka lakukan kepada baginda Rasulullah. Kayak memang sepertinya kayak Masya Allah sakinah sekali di dunia. Tapi naudzubillah nanti di akhirat kelak. Ada juga yang di dunianya gitu ya, nggak ketemu tapi di akhiratnya ketemu gitu, kita saling sudah jatuh cinta gitu kan, kayak terus tapi baru nikah hari pertama takut daruah gak terpisahkan gitu kan. Dan di situlah Masya Allah bisa jadi nanti akan Allah mempertemukan ketika kesolehan keduanya sama-sama soleh, dan nanti di surga mereka insya Allah akan dipertemukan kembali. Di sana kita mengenal kisah tentang Sayyidina Julaibib, seorang sahabat Rasulullah, yang nanti ketika ada kesempatan kita akan diskusikan lebih detail tentang Sayyidina Julaibib. Bagaimana belum Masya Allah ya, di dunia belum, baru hari pertama habis itu ditinggalkan. Tapi ada juga yang di surga bahagia, di dunia bahagia, di surga juga bahagia, dan itu yang kita harapkan semuanya. Bagaimana kita mengetahui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mengetahui Sayyidina Ali dan para sahabat solihin dan solihat itu, yang mana mereka sakinah di dunia dan insya Allah akan sakinah sampai nanti di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga surga juga ada di Baiti Jannati, di rumah kita ada surga juga. Jadi surga di akhirat ya, semoga itu menjadi confirm, menjadi sesuatu yang sangat kita cita-citakan dan kita dapatkan. Dan di dunia juga kita bisa mendapatkan surga itu. Amin ya rabbal alamin.
Baik. Saya ingin membukanya dari gini. Ini Ustaz Nasrul menjelaskan di sini tentang ingin menguatkan bahwa ada orang-orang yang merasakan bahwa ketika berjodoh gitu kan, ada ibu-ibu dan sekarang masih banyak juga teman-teman saya mengenalnya yang umur 30 ke atas yang bisa jadi mereka berpikir Masya Allah udah 30 ya, belum ada jodohnya dan sebagainya. Maka belum meyakini bahwa, dan saya juga meyakini, ketika kita galau, kita risau, kita gundah gulana dengan segala yang kita pikirkan itu, umur 30 belum dapat jodohnya, gitu. Maka yuk kita muhasabah kembali, bisa jadi yang kita gundahkan, yang menjadi yang kita khawatirkan gitu, hanya seperti ya jeruk nipis, materi beberapa pekan yang lalu. Bagaimana kita menjeruk nipisi hidup kita. Ya Allah, ini kayak paling sedih banget ya. Mobil ada, motor ada, semuanya ada. Tapi belum ada suami. Ya Allah, gimana ini gitu. Ya Allah, gitu. Maka itu semakin membuat wajah kita, membuat tubuh kita semakin asamnya luar biasa. Kita berlebihan jeruk nipisnya. Kalau jeruk nipis kasih dikit, kasih gula, diminum kan seru. Tapi kalau kebanyakan, terus kita tetesin terus asamnya itu ya, yang sebenarnya itu tidak real dan kita hanya membayangkan di dalam akal pikiran kita. Dan itu akan membuat hati kita semakin rusak. Belum menjelaskan itu. Dan maka haruslah kita pahamin satu hal. Ada 4 Sayyidah Nisa'ul Alamin, ada 4 wanita pemimpin bagi surga, bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Siapa mereka? Gitu ya, Masya belajar jeruk nipis. Pertama, Ibunda Asia. Ibunda Asia itu siapa? Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Kalau misalkan kodaruh di antara bapak ibu-ibu gitu ya, misalkan Anda punya pasangan yang naudzubillah banget tuh, akhlaknya enggak banget. Insya Allah kalau kita perbandingkan dengan Fir'aun masih kalah kok. Jadi suaminya kan nggak seperti Fir'aun kan, lebih stot, nggak mungkin. Kejamnya Fir'aun itu udah level puncak, bunuh anak itu kayak yang bunuh semut gitu ya, bunuh bocah pengen sembelih dia, sembelih kayak ngejeng semut gitu. Terus dia ngaku diri sebagai Tuhan, puncaknya yang merasa dengan segala kekuasaan yang ada, zalimnya luar biasa. Maka jeruk nipis pakai air hangat kasih madu set enak. Ya Bu ya. Semoga bisa menggunakan jeruk nipis dengan baik. Alhamdulillah. Baik. Nah, tapi ternyata Masya Allah, qadarah dengan pasangan yang seperti ini, dengan ketakwaan yang tertinggi, dengan kesolehan yang tertinggi, Ibu Nasih ternyata bisa menjadi seorang wanita yang menjadi pimpinan ahli syurga. Gitu. Jadi bahasanya apa? Loh, kok emang katanya kan ada orang, kata-kata orang Jawa gitu kan, bahasa saya orang Jawa. Ada bahasanya kalau misalkan kan surga manut, neraka nunut gitu. Jadi katanya istri-istri itu kalau bapaknya suaminya masuk surga dia ikut, kalau masuk neraka juga ikut. Nggak ada istilah itu. Sebab sesungguhnya kesolehan kita akan hidup sendiri-sendiri nanti dihisab masing-masing. Kalaupun misalkan kita mencintai suami kita atau mencintai istri kita gitu kan, mungkin dengan standar kesolehan kita, mereka yang mungkin pasangan kita tidak terlalu bagus dan kita lebih baik, kita mungkin bisa memberikan syafaat nanti salah satunya, tapi di penghujung. Tapi setidaknya harus punya klarifikasi minimal, harus untuk ya ini pantas masuk surga gitu loh. Nah, kita ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya ketakwaan dan kesolehan seseorang itu masing-masing nanti hubungannya. Maka kita dapetin ternyata salah satu di antara pimpinan ahli surga yang disampaikan Rasulullah gitu. Salah satu di antaranya adalah Asya binti Muzahim. Masya Allah, istrinya Fir'aun. Jadi pimpinan ahli surga. Kedua, kita mengenal juga Ibunda Maryam. Ibunda Maryam tidak memiliki pasangan dan belum menjadi pimpinan ahli surga. Dalam beberapa ceritakan belum nanti pasangan akan dipasangkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang solehah akan dipertemukan dengan orang yang soleh pula. Gitu ya. Dan yang ketiga kita mengenal pimpinan ahli surga siapa itu? Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah pimpinan ahli surga, para ibu-ibu gitu. Masya Allah, maka tauladannya harusnya ada Ibunda Khadijah. Dan ini cukup detail bagaimana beliau bermuamalah dengan Rasulullah, bagaimana ketenangan beliau ketika Rasul gemetar mendapatkan wahyu pertama, yang menenangkan siapa? Ibunda Khadijah. Ketika Rasulullah di luar dicaci maki, dibentak, diludahi, bahkan hampir dibunuh, siapa yang menenangkan hati beliau? Ibunda Khadijah. Siapa ketika Rasul dalam keadaan lapar, beliau terusir dari umatnya semuanya tidak memberikan harta, nggak ingin memberikan bala bantuan. Siapa yang menghabiskan hartanya? Ibunda Khadijah. Dan ini orang yang sangat-sangat dicintai Rasulullah. Sampai Ibunda Aisyah pernah menyampaikan, aku tidak pernah cemburu dengan istri Rasulullah ya, kecuali Ibunda Khadijah. Aku cemburu dengannya. Sedangkan kisah ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu belum pernah ketemu dengan Ibunda Khadijah. Ketemu aja nggak pernah, tapi bagaimana beliau bisa membuat
Rasul membuat Ibunda Aisyah cemburu itu? Karena apa? Karena Rasul ketika kemana-mana membawa selendang yang dipakai oleh Ibunda Khadijah. Selimut yang biasa dipakai Ibunda Khadijah dipakai oleh Rasulullah. Ketika dengar suara Assalamualaikum, itu temannya Khadijah, itu saudaranya Khadijah. Oh, belum begitu antusias dengan orang-orang yang sekitarnya pernah kenal dengan Ibunda Khadijah. Dan ketika beliau memotong kambing, selalu dipisahkan di sana ada bagian khusus yang diberikan kepada keluarga Ibunda Khadijah, teman-teman Ibunda Khadijah, orang yang sangat dicintai. Dan memang beliau layak untuk mendapatkan cinta itu. Maka pernah ditanya gitu kan, bagaimana perasaanmu dengan Bunda Khadijah ya Rasulullah? Ruziqtu habbah. Aku telah diinstal, telah dianugerahi. Kayak cinta pada Bunda Khadijah itu kayak udah menancap, nggak perlu pakai alasan. Dan udah di dalam hati gitu. Kayak seorang ibu dengan anak gitu. Bagaimana mencintai anaknya, bagaimana menyayangi mereka. Kayak nggak perlu alasan apapun, biasa ibu. Dan itu layak anak itu pantas dicintai. Dan Ibunda Rasulullah itu sampai segitunya mencintai Bunda Khadijah, Masya Allah luar biasa. Puncaknya sampai apapun kayak so sweet gitu ya. Saya ngebayangin juga oleh Pak B.J. Habibie kemana-mana kadang masih membawa selimutnya apa namanya istri beliau gitu. Masya Allah kisah cintanya indah sekali gitu ya. Dan kisah cinta Rasulullah jauh lebih indah bersama Ibunda Khadijah di dunia dan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Para ibu-ibu baca ya kisah tentang Bunda Khadijah. Wajib baca. Dengan salah satu di antara pimpinan ahli syurga. Ini menarik, Ibunda Khadijah dan Ibnu Fatimah ini ibu dengan anak, langsung dua-duanya menjadi pimpinan di antara ahli-ahli syurga yang lain. Masya Allah gitu ya. Dan semoga kesolehan-solehan mereka, kalau kita ingin menjadi ahli syurga, maka bacaan kita minimal adalah seperti baca mereka. Kita mengenal mereka, kita pengen banget ideologi kita adalah mereka gitu. Menjadikan sakinah selamanya. Bahagia sesurga. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kita harus pahami bahwa sesungguhnya Allah telah menyiapkan setiap kita ada pasangannya, ada jodohnya masing-masing. Dan sampaikan at-thayyibun at-thayyibat wal khabisun al-khabisat. Orang baik akan dikumpulkan dengan orang baik pula gitu kan. Orang yang enggak baik akan dikumpulkan dengan orang yang tidak baik pula. Loh, itu Ibunda Asyah gitu kan. Kok kumpulnya dengan Firaun? Ya, setiap hukum ada pengecualiannya. Dan pengecualian itu biasanya enggak banyak. Dia sedikit sekali. Dan ini adalah kaidah secara umum bahwa orang-orang baik akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Kalau misalkan kita termasuk orang-orang ahli masjid gitu ya kan, nanti insya Allah kumpulin dengan orang-orang di masjid. Kenapa pas ke masjid ketemu dengan jodohnya gitu kan? Kayak misalkan beberapa orang yang pengen banget gitu kan, saya pengen menikah dengan seorang hafidhah gitu kan, tapi dia rajinnya ke mall, rajinnya ke tempat nonton stadion sebagainya gitu. Pengen sama hafidhah di sana nggak mudah gitu. Maka kalau pengen ente ketemu hafidhah, ketemunya di mana? Di masjid, di Majelis Taklim, gampang dapetinnya. Gitu. Kayak misalkan Bapak Ibu di sini pengen mencari mantu gitu ya, mantu terbaik. Di sini kan beberapa santri sudah, wah di Sotali ada qualified, banyak qualified. Mereka SMP saja sudah dewasa, sudah hafal Quran gitu kan. Itu Masya Allah, antar SMA-nya lebih matang lagi, luar biasa. Ini mantu-mantu idaman Bu, di depan saya ini, lagi pada main pingpong di depan saya. Nah, jadi kalau misalkan mencari jodoh-jodoh yang terbaik, contohnya di mana? Tempat-tempat terbaik pula. Biasanya kalau kita ingin makan makanan yang terindah, terenak, datanglah ke kafe-kafe, ke tempat yang kira-kira dari bentukannya kelihatan banget di luar, wah enak banget nih gitu. Tapi kalau kita pengen dapetin misalkan makanan nikmat, terus kita datangi tempat TPU gitu, tempat pembuangan umum, tempat pembuangan sampah gitu sebagainya, kita nggak mudah menemukan di sana, kecuali ada orang khilaf naruh sesuatu di situ gitu. Tapi biasanya ada di sana adalah tempat-tempat yang yang nggak bagus gitu. Maka kaidah at-thayyibun lit-thayyibat dalam bab kajian jodoh kita, bahagia sesurga itu adalah ketika kita ingin mendapatkan pasangan terbaik kita, maka sebelum menikah, maka sebelum kita berumah tangga, pantaskan diri kita untuk mendapatkan orang sekufu dengan kita. Kalau kita pengen dapat yang solehah atau yang soleh, maka solehkan dulu diri kita. Ustadz, ntar kalau kelamaan solehnya, ntar kita keburu tua. Iya, sambil jalan bisa. Ustadz saya udah nikah, terus gimana nih ketemunya yang gini? Ya solehkan diri kita, insya Allah istri kita atau pasangan kita akan sama-sama berbuat baik sama. Dan pembelajaran itu harus terus berlanjut. Setidaknya dalam keluarga itu ada namanya model di mana keduanya itu terus belajar. Maka kita dapat misalkan di dalam camp, banyak sekali camp itu kan di antara bapak ibu itu yang misalkan suami sama istri gitu kan datang bareng ke camp, ngaji bareng di sana gitu kan, Masya Allah. Ada beberapa yang Ustaz Nasrullah ceritakan.
ketika kekem itu udah hampir pecah itu rumah tangga, sudah mulai udah ada beberapa kali ke KUA sebagainya gitu kan. Maka ternyata di sana mendapatkan ilmu yang pertama disampaikan adalah ilmu tentang garis kebenaran. Dan saya juga termasuk orang yang sangat takjub dengan materi camp, salah satu di antara di garis kebenaran itu, kita diminta untuk menuliskan orang-orang yang paling sering menyakiti kita, mendolimi kita, orang yang paling kita tidak sukai, apa orang yang paling kita tidak sukai gitu kan. Kalau daruahnya disuruh nuliskan, semangat sekali nulisnya, habis nih. Dikiranya mau didoain bareng-bareng gitu kan, di mubahalah didoain yang kurang bagus, nanti malam hari pas qiyamul lail, waktu mustajab nih doanya orang terdolimi sebagainya. Tapi ternyata ketika malam itu disampaikan, Pak, Bu, tadi nama-nama yang tadi Ibu tuliskan, Bapak yang tuliskan itu tolong sekarang, Bapak Ibu silakan doakan kebaikan bagi mereka. Doain Allah karim. Dan kalau misalkan ada pasangan hampir pecah gitu kan, terus nama suaminya atau nama istrinya, pasangannya itu nomor atas. Ini harus didoain. Iya. Ketika mendoakan sholat itu kan disitulah ntar kan kebayang seburuk-buruknya, setidak bagusnya pasangan kita, setidak bagusnya manusia itu pasti ada bagus-bagusnya juga. Maka kebayanglah bagaimana mereka bertemu di awal gitu kan, mereka jatuh cinta di awal, terus darwah itu muncul-muncul kembali gitu kan, dan mendominasi di dalam hati. Maka nggak jadi tuh pisahnya gitu. Jadinya apa? Rujuk kembali, gabung kembali. Oh, bisa jadi saya yang salah. Garis kebenarannya dimundurkan kembali. Oh, Masya Allah gitu ya. Maka di sini kita belajar satu hal, bahwa sesungguhnya tidak akan pernah kita akan menemukan orang yang sempurna. Bahkan kalau kita temukan kisah-kisah beberapa orang-orang soleh gitu, para sahabat. Saya termasuk contoh kepada kisah-kisah para sahabat. Kalau saya tipikalnya gini, dalam membaca sirah itu, ada beberapa ulama yang para sahabat itu nggak punya minus sama sekali, tidak punya, kayak diceritakan semuanya luar biasa di atas awan, bahkan kayak ini nggak mirip jenis manusia gitu. Kalau saya pribadi ketika menceritakan kisah-kisah sirah itu dalam memberikan beberapa komentar dalam kitab-kitab sirah, menunjukkan bahwa para sahabat juga manusia. Kadang ada khilafnya, kadang ada marahnya. Ya, kalau dalam Rasul termaksum gitu ketika nggak ada punya salah sama sekali. Tapi kalau kita melihat para sahabat orang-orang ahli syurga, misalkan Zubair bin Awam yang cukup terkenal, yang beliau cukup galak terhadap keluarganya gitu kan, bahkan diceritakan ibunda Asma binti Abu Bakar itu masya Allah turunannya hebat kan, keturunan dari seorang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, itu cukup mengeluhkan tentang suaminya ini yang galak gitu. Maka masya Allah gitu, terus apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa sesungguhnya sabar anak, dia orang soleh, ya memang gayanya kayak gitu. Kenapa kalau kita pelajari dalam psikologi, ternyata Bapak Ibu bisa jadi gini. Ini sering saya sampaikan beberapa pekan yang lalu. Ternyata kalau kita dapati Zubair bin Awam itu ada anak yatim dari kecil. Yang didik dia siapa? Didiknya adalah ibunya. Siapa ibunya? Ibunya adalah bibi Rasulullah. Saya nggak ingat namanya. Ibunya ada bibi Rasulullah yang termasuk as-sabiqun al-awwal pula yang masuk Islamnya. Karena dia memposisikan sang ibu ini sebagai seorang ibu dan bapak sekaligus, itu masuk tegasnya pada anaknya luar biasa. Maka masuk ketegasan itu yang menjadikan tadi bisa jadi tegas atau galaknya ibunya itu, bahkan sebagian mengatakan aku khawatir Zubair akan dibunuh oleh ibunya. Karena apa? Karena galaknya sang ibu kepada sang anak gitu kan. Maka sikap tadi ternyata nurun kepada sahabat Zubair bin Awam, dan ya dalam kehidupannya beliau ingin nanti akan bersikap dengan mirip sikap ketika dia diperlakukan di masa kecilnya. Saya ingin sampaikan di sini, beliau juga manusia dan beliau ahli syurga, bahkan sudah disampaikan confirm masuk syurga dengan segala kesolehannya. Saya ingin menyampaikan, jangan sampai kita berpikir bahwa orang-orang ahli syurga itu tidak punya gesekan di dalam rumah tangganya. Ada. Ya Allah, kalau kita misalkan berpikir tentang pasangan kita gitu, kok nggak paham banget sih bapak ini gitu. Ibunya kan gini-gini gitu. Termasuk istri terakhir tipikal orang yang nggak terlalu mudah untuk berbicara tentang masalah keuangan. Tahu-tahu Mi nggak masak, berasnya habis Bi. Kenapa nggak ngomong gitu kan? Kadang ya itu satu sisi bagus, tahu sisi lain kalau misalkan ngomong itu udah malam, besoknya berpuasa gitu kan. Aduh ini kan jam 10 malam harus nyari beras sebagainya. Kadang kita merasa aduh gimana sih gitu, kenapa nggak komunikasikan dengan baik sebagainya. Tapi ada juga tipikal yang kira-kira membuat kita tidak ridho gitu. Biasanya harusnya kalau pagi-pagi ya tolonglah disiapin makanan, terus buatin kopi itu sebagaimana. Karena banding ngeliatin ayahnya dulu disiapin orang tuanya seperti itu. Tapi ada juga mungkin bisa jadi pasangan kita kecil nih ngeliatin ibunya
gitu kan, nggak pernah nyiapin kopi buat bapaknya, nyiapin siapa? Pembantu. Qadarullah kita nggak punya pembantu gitu kan. Ya, istri juga ngeliatin bagaimana ibunya bersikap dengan bapaknya. Ternyata nggak match gitu kan. Dia satu suami ngeliatin ibunya dibuatin oleh bapak dibuatin oleh ibunya. Yang sekarang istri ngeliatin nggak ada gaya-gaya gituan, buatin kopi atau teh minuman gitu, ada pelayanan gitu enggak gitu. Maka di sini ntar ada terjadinya gesekan, yo kok beda ya gitu sebagainya. Maka dalam Islam juga nanti diajarkan bagaimana kita menikah dengan sekufu. Sekufu itu tidak harus semuanya plak sama. Sekufu itu minimal adalah yang satu kalau misalkan S1, yang dua suaminya atau pasangannya ya sesama S1. Itu bagian dari sunnah, tidak wajib memang. Jangan sampai yang satu profesor, istrinya profesor, yang suaminya SD aja nggak tamat. Khawatirnya nanti ketika dalam komunikasi dalam keluarga nggak bagus gitu. Tapi poinnya adalah ketika semuanya dikonekkan dengan Allah akan jadi indah gitu. Kayak contoh kembali lagi ke bahasa sahabat tadi, Zubair bin Awan dengan istri beliau Asma binti Abu Bakar, yang beliau disampaikan beliau ahli syurga. Masya Allah, ketika ada keras-keras pun, ada orang penengah yang namanya sahabat Abu Bakar Siddiq menenahi, dan istrinya melihat, oh ini orang soleh. Kalaupun misalkan ada khilaf, ada sesuatu yang mungkin tidak disukai, coba cari di tempat lain, di sisi lain, maksudnya di akhlak-akhlak lain yang mungkin bisa jadi membuat kita ridho. Maka Rasulullah menyampaikan, jika kamu tidak suka terhadap istrimu, maka lihatlah, mungkin kemarin, lusa, atau yang sebelumnya, pernah ada amalan-amalan yang membuat kamu ridho. Pasti ada. Dan nggak mungkin manusia tidak punya kebaikan sama sekali. Bahkan satu orang menyampaikan, jam yang mati, jam yang off yang nggak bisa bergerak, jamnya sama sekali itu, yang jam dinding gitu ya, yang jarumnya tidak nggak bergerak, misalkan jam 6 dia mati, itu pun masih ada kemungkinan dia benar dalam satu hari, itu 2 kali. Ketika jam 6 pagi dan jam 6 sore. Apalagi manusia yang masih hidup, pasti kebaikannya masih sangat banyak. Maka yang perlu kita waspadai di dalam keluarga, satu, jeruk nipis. Bisa saja kita bandingkan istri kita atau suami kita dengan ayah ataupun orang tua kita, atau orang-orang dekat kita yang sangat-sangat ideal, kita idolakan, oh keren banget di keluarganya. Tapi kok keluarga aku nggak gitu-gitu amat ya. Maka patutlah kita mengecek kembali, misalkan ibu atau bapak di sini gitu ya, kita dapatnya ternyata misalkan kok di rumah tangga kok nggak seperti yang digambarkan. Yuk kita coba cek kembali dengan para sahabat-sahabat yang soleh gitu ya. Contoh misalkan sahabat Abu Umar bin Khattab. Sahabat Umar kan terkenal balak, Ben. Saking galaknya setan aja ketika ketemu dengan sahabat Umar lari, nggak mau ketemu dengan Umar, ngeri apa ketemu dengan Umar. Tapi apa yang terjadi suatu ketika belum menjadi Amirul Mukminin, seorang sahabat datang pengen ngetok ke rumahnya, lapor, wah Umar punya suami, punya istri cerewetnya luar biasa, balakan dia gitu kan. Gimana sih ini gitu kan. Allahu Akbar. Maka pas ngetok gitu kan, ternyata nggak kedengeran sama sahabat Umar. Ternyata istrinya sahabat Umar masih marah-marah lagi, marah-marahin. Oh presiden dimarahin sama istrinya, wah galak gitu kan. Maka pas itu Sayyidina Umar dengar, cuman nungguin dulu karena masih ada urusan dengan istrinya. Pas dibawa ke daruah, sahabat tadi udah mau jalan balik. Pas jalan balik panggil, sini kamu ngapain? Tadi mau cari aku? Iya. Emang ngapain? Nggak jadi katanya. Kenapa? Ketika ditanya, oh, aku pengen lapor tentang istriku. Ternyata istrimu jauh lebih galak daripada istriku. Maka Sayyidina Umar mengatakan, sesungguhnya, yuk, itu adalah istri kita yang ngurusin anak-anak kita, menyiapkan makanan bagi kita, sebagainya. Disebutkan semua kebaikan-kebaikan dari istrinya. Maka udah terima saja. Mungkin dia sedang lelah gitu. Gitu, ya sudah bismillah gitu kan. Jadi superior sebagai seorang suami yang memang ada hadis yang menyampaikan kalau suaminya ridho terhadap istrinya, insya Allah tuh ada kemungkinan dia masuk surga dengan keriduan sang suami gitu. Jadi tidak superior, aneh nih, pintu surganya tuh enggak gitu. Tapi Masya Allah Sayyidina Umar bin Khattab begitu tenang ya. Setan aja takut, tapi Masya Allah ketika di rumah istrinya cerewetnya luar biasa. Di sini kita mendapati dua hal sebenarnya. Satu hal adalah bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab bisa begitu menenangkan hatinya. Jeruk nipis yang didengarkan dari istrinya itu tidak membuat beliau bergetar gitu. Merasakan beliau asem banget itu, nggak dimasukin, ya udah dengerin aja. Dia marah butuhnya dengerin, udah dengerin doang gitu. Tapi di sisi lain kita juga belajar bagaimana di dalam kisah itu, siapa yang mulai dalam kisah itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau misalkan cerita itu diceritakan oleh misalkan suami kita bercerita tentang kisah rumah tangganya, bagaimana perasaan para istri? Istrinya galak banget. Siapa yang akan bahagia disebut sebagai orang yang galak? Nggak ada satupun di antara kita kan. Maka dalam case ini, masuk kemuliaan Sayyidina Umar memang tertampakkan belum naik secara kemuliaannya, tapi dalam case itu pula kita mendapati ada yang kurang bagus nih dari istrinya. Yang ingin saya sampaikan adalah bisa jadi nih
kita berharap pasangan sangat memahami kita, mendetail seperti orang-orang ahli syurga deh. Orang-orang ahli syurga itu kayak kehidupannya asik-asik aja gitu ya. Di syurganya kayak masya Allah sakinah mawaddah warahmah, nggak ada nada meninggi. Memang idealnya tidak ada nada meninggi, tidak ada gesekan sama sekali. Tapi kan ternyata realitas sejarah yang kita temukan nggak gitu amat kok gitu kan. Ya kalau ada gesekan-gesekan itu normal lah gitu. Tapi yang penting adalah ketika gesekan itu muncul, bagian mana kita mensikapinya gitu. Maka Bapak Ibu dalam hal ini, pertama adalah jeruk nipis, kurangi jeruk nipisnya. Kalau ada jeruk nipis yang datang menyambang, oke, bungkus aja di dalam toples, jangan masukkan ke dalam mulut kita, biar tidak terasa asamnya. Atau kalau kata ibu tadi, jeruk nipis datang, ambil air hangat, campurkan madu, gitu. Biar apa? Seger diminum. Tapi langsung kita teteskan ke dalam mulut, Masya Allah. Saya ngebayangin udah berasa banget gitu ya. Yang kedua adalah baca kembali, perbandingkan bahwa sesungguhnya bisa jadi, jangan sampai kita berpikir bahwa kalau kita udah soleh nih, kenapa suami kita belum terlalu soleh-soleh amat gitu kan. Membandingkan dengan hal itu, maka kita nggak akan pernah ketemu ujungnya. Jadinya ada apa? Garis kebenaran akan muncul, saya lebih soleh, saya lebih baik, kayak nggak cocok dengan saya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Maka dalam case ini jadikanlah bahwa sesungguhnya keluarga kita ada jalur masuk kita menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan angkat satu ayat yang disampaikan dalam buku ini, surat Adz-Dzariyat, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatunya telah kami ciptakan secara berpasang-pasangan. Setiap kita punya jodohnya masing-masing. Saat saya umur 40 tahun belum ketemu jodohnya, ada udah jodohnya. Siapa? Gitu kan. Realitanya adalah bahwa sesungguhnya jodoh kita bisa jadi di akhirat. Oke, bisa jadi mereka jodohnya kayak gitu-gituan soulmate banget di dunia, tapi ternyata di akhirat enggak. Misalkan Ummu Jamil dengan Abu Lahab gitu kan, suami istri yang selalu merecoki Rasulullah dan selalu menyiksa Rasulullah. Ternyata mereka nggak akan pernah berjodoh, nggak ada cintanya, mereka lagi dipukulin oleh para malaikat di neraka gitu, debuk gitu. Wah, suamiku nggak akan pernah kepikiran tentang suaminya. Mereka disiksa habis-habisan nanti di akhirat. Nah, semuanya telah di realitanya, semua kita pasti yakin kita punya jodoh kita masing-masing. Wa min kulli khalaqna zawjain. Dan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Siang aja punya malam, matahari punya rembulan. Gitu kan. Pegunungan punya lautan. Semuanya Allah terciptakan secara berpasang-pasang. Nah, la'allakum tadzakkarun, bahwa sesungguhnya masalah jodoh ini agar kita bisa zikir, kita ingat sama Allah. Ketika kita konekkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan jadi indah. Misalkan ibu udah masak, capek-capek dari jam 9 pagi, jam 12 siang suami janji mau datang, mau makan bareng, makan siangnya di rumah. Qadarullah nelpon lagi. Mohon maaf ya Ma, ternyata klien minta ngajakin makan di luar. Ya Allah Pak, ngomong kayak dari tadi udah capek ini masak dari pagi gitu kan, langsung memarah gitu, memerah sebagainya. Enggak, kalau kita konekkan semua sama Allah, sesungguhnya perjuangan kita dari jam 9 pagi sampai jam 12 itu enggak ada namanya sia-sia. Allah sudah catatkan itu semua ada pahalanya. Termasuk kita ketika menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami gitu kan, ketika kita berbuat baik kepada suami atau pasangan kita, konekkan semua kepada Allah. Kalau kita konekkan kepada pasangan kita, misalkan udah dimasakin, ternyata nggak dimakan, udah minta dibeliin martabak, tapi nggak dimakan juga. Kenapa ada kacangnya? Biasanya kan nggak ada kacangnya. Aku udah bilang, kalau kita nggak ingat gitu kan, dimarah-marahin. Udah nungguin tadi, nunggunya udah 2 jam. Capean, terus pulang istri udah tidur gitu kan. Ya Allah, udah nunggu begitu lama, nggak dihargain, nggak dimakan, cuma dibuang doang gitu kan. Kalau kita semua konekkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh nunggu kita ada pahalanya. Kita bikin bahagiakan pasangan kita. Maka Rasulullah menyampaikan, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang paling baik terhadap keluarganya. Kalau kita gitu kan, makin bagian dari sunnah Rasulullah ketika bawain martabak, bawain gorengan, bawain apa yang suka istri atau pasangan kita, itu bagian dari sedekah yang Allah sukai. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan Rasul mengatakan, ana khairukum li ahli. Aku ada orang yang paling baik, orang yang paling terbaik ketika bermuamalah dengan keluargaku. Maka sebagai penutup ada sebuah kisah nih. Bagaimana Rasulullah bagaimana bersikap dengan keluarga beliau gitu kan. Jangan bayangkan kalau misalkan kisahnya Rasulullah terus semuanya manis panjang hidup gitu. Bahkan dari beberapa riwayat menceritakan rumahnya Rasulullah bisa 2 bulan nggak ngepul asap sama sekali.
Maksudnya apa? Mau nggak ada makanan, makanannya ya kurma, kurma, kurma. Bahasanya kita cuma makan nasi, nasi, nasi doang gitu kan, tanpa ada lauk yang lainnya. Kebayang 2 bulan bisa seperti itu. Dan kehidupan beliau, masya Allah ya, luar biasa. Dan satu kisah yang lain, misalkan contohnya kisah yang mungkin patut kita jadikan muhasabah buat para bapak gitu ya. Kalau mau sedikit-sedikit marah gitu kan. Maka suatu ketika Rasulullah kan memiliki beberapa istri. Suatu ketika beliau tinggal bersama Ibunda Khadijah. Ketika bersama Ibunda Khadijah ini kan paling muda di antara istri-istri Rasul yang lain kan. Tahu kan maksudnya saya, ketika masih muda kan biasa gitu. Awal-awal nikah istri kita nggak terlalu jago masak. Nanti ketika umur udah 4-5 tahun sudah mulai jago masak. Kalau zaman sekarang kan lebih simpel kan, nggak jago masak kan simpel, tinggal buka HP, cepret, GoFood datang. Gitu. Atau misalnya ke The Bistro atau apa datang gitu kan. Tapi di masa Rasul kan nggak gitu. Makanya Bunda Isa lagi latihan masak sebagainya, masakin. Ada Rasul di rumahnya dan ada beberapa tamu. Saudara pas sedang lagi masak-masak gitu, lagi di dapur, maka Rasul ngobrol di ruang depan dengan beberapa sahabat. Ada yang ngetok, tok, 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 Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam, gitu kan. Rasulullah ada kiriman makanan. Dari siapa? Dari ini, gitu. Maka dari istri Rasul yang lain. Ibu Aisyah mendengar dari dapur, ya ada tamu bawa makanan di rumahku. Ini kan teritori rumah aku bahasanya. Maka langsung dari belakang makanan ingin disodorkan gitu kan, bawa mangkok diberikan pada Rasulullah. Bunda Aisyah datang keluar langsung tampol, pak, makanan tumbah ke bawah dan tembikar tempatnya pun pecah. Para sahabat semuanya tegang, kebayang ini pemimpin sebagai suri tauladan, presiden utama, orang yang paling sangat dihormati di antara sahabat, ternyata istrinya kayak gitu bahasanya, marah di depan para sahabat. Itu pun kalau mentok-mentok sopan ya Masya Allah. Aisyah, ntar ya kita ngobrol nanti ya setelah nggak ada tamu. Itu udah paling sopan banget. Tapi ternyata semua beberapa saat hening semuanya. Para sahabat diam aja nungguin. Ini bagaimana respon Rasulullah? Ternyata Rasulullah apa yang dikatakan? Qad kharat ummuk. Ibu kalian sedang cemburu. Ya sudah, ambil aja yang sisa. Udah tumbah nih, sebagian masih ada yang bisa dimakan, diambil, sebagian bisa dimakan oleh para sahabat. Udah, Ibu Aisyah masuk ke dalam, masalah selesai. Gak ada persoalan lagi. Gak ada bahasa ditampar-tamparin, misalkan istri nggak sopan banget di depan para tamu, atau misalkan diomel-omelin, dimarahin, didiemin. Enggak. Rasulullah tahu psikologisnya ya masuk akal sih gitu kan. Ini kan teritori saya. Kenapa ada ibu lain, ada istri Rasulullah yang lain kok ngirimin ke tempat ini? Bahasanya emang saya nggak bisa masak atau sebagainya gimana gitu kan. Maka di sini Masya Allah sikapnya diambil oleh Rasulullah dalam bersikap sangat-sangat bijak dan sebagainya. Itu juga bagian dari sunnah dalam kehidupan kita, bagaimana kita bersikap dengan pasangan-pasangan kita gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu mungkin disampaikan. Oke, silakan ada yang perlu kita diskusikan, yuk kita diskusikan. Poin pentingnya adalah dalam komunikasi dalam keluarga adalah hadirkan Allah. Jadi ketika misalkan kita udah baik sama istri kita, udah baik sama anak gitu kan, kok bahasanya, kok nggak responnya, kickbacknya nggak sebaik yang seperti yang kita harapkan dan sebagainya, maka yakinlah kickback atau respon yang terbaik dari Allah pasti akan kita dapatkan. Kita sudah masak sepanjang gitu kan, ibu-ibu pasti paham banget, kebayang nih, sudah masak lama-lama ternyata suami nggak terlalu suka gitu kan, tetap pahalanya akan ngalir. Kenapa? Yang dilihat adalah Allah gitu. Allah memerintahkan kita buat baik pada pasangan-pasangan dan anak-anak kita. Allah alam bisawab. Baik, ada pertanyaan? Oke, akan orang baik akan bertemukan orang yang baik, dan yang paling baik, orang yang paling baik adalah untuk keluarganya. Ya, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan untuk keluarganya. Sangat-sangat sepakat, itu hadis Rasulullah. Ustadz, apa saja amalan bagi istri yang merasa punya dosa pada almarhum suaminya? Amalannya apa? Salah satunya gini, ketika ikuti amalan seperti amalannya Rasulullah. Sebenarnya urusannya tidak dengan dosa atau apapun, tapi di antara sunnah Rasulullah adalah ketika itu Rasulullah menghidupkan amalan yang dilakukan oleh sang istrinya. Pasang lagi nih, Ibunda Khadijah saat itu meninggal dulu lebih cepat daripada Rasulullah. Apa yang terjadi? Dan Rasulullah apa yang dilakukan? Yang dilakukan Rasulullah adalah tetap mengkomunikasikan dengan keluarga-keluarga Ibunda Khadijah. Datangin keluarga Ibunda Khadijah, saudara-saudara Khadijah, teman-teman Ibunda Khadijah, itu masih disapa oleh Rasulullah sebagai seorang suami. Ketika misalkan belum motong kambing yang sangat terkenal gitu kan, beliau memotong beberapa dagingnya dibagikan kepada keluarga Ibunda Khadijah.
Itu yang dilakukan Rasulullah. Maka ibu bisa gunakan salah satu di antara amalannya adalah teman-temannya suami atau mungkin saudara suami gitu ya, masih ada kerabatnya atau mertua sebagainya, berbuat baiklah kepada mereka. Lanjutkan kebaikan dari sang suami. Oh, alam bisawab gitu. Dan pastinya ya didiklah anak-anak suami atau anak-anak ibu dengan cara yang terbaik. Hadirkan itu terus kepada sang anak-anak bahwa ayahnya masih hadir. Anak-anak yatim misalkan gitu ya, yang tidak hadir lagi bapaknya gitu, maka sampaikan, hadirkan mereka terus dalam kisah-kisah ibu. Misalkan contoh, misalkan ketika ini bagian dari tarbiyah pendidikan, ketika ngobrol gitu kan, kudaruh anak ketika ngobrol, nah anak berprestasi misalkan juara, maka ntar ibu senang banget dengan kakak, kakak luar biasa, kakak berprestasi sebagainya. Ini kalau di sini ada baba, di sini ada ayah, ada abi sebagainya, pasti juga sama bahagia seperti Uma gitu. Jadi kebahagiaannya kehadiran itu yang apresiasi memang ibu, tapi hadirnya ayah sampaikan. Ini kalau ayah di sini pasti akan sangat bahagia. Nanti pun sama ketika misalkan kodaro anak-anak kita kok berbuat sesuatu yang kurang baik gitu ya, dan kita menasihati memarahi mereka, hadirkan pula sosok ayahnya. Ini kalau ayah kamu di sini pasti akan sedih sekali ngeliatin hal ini. Bisa jadi ayah sekarang sudah nangis di kuburnya. Lihatin akhlak kakak seperti ini. Kakak sangat diharapkan gitu ya sebagai anak yatim. Anak yatim itu keren. Kenapa? Rasulullah yatim, Nabi Isa yatim. Nabi Isa bukan yatim, bahkan nggak punya orang tua. Nabi Musa nggak ada kisah tentang ayahnya, yatim. Nabi Ibrahim pun sama. Nabi Ismail diyatimkan. Maka kakak memiliki kans besar untuk menjadi orang hebat. Tapi dengan akhlak kakak seperti ini, Allah, bagaimana perasaan ayahmu gitu? Pasti sedih kak. Gitu. Nah, memang sebenarnya itu kan curahan hati seorang ibu. Tapi penghadiran pada sang ayah di situ dalam tarbiyah, anaknya merasa oh ayahnya masih hadir di situ. Oh alam isaf itu mungkin bisa dilakukan oleh oleh ibu gitu ya. Baik. Maaf Pak Ustadz, kalau pernikahan gak berumur panjang, wafat, apakah benar itu dibilang belum berjodoh? Jazakumullah khairan? Tidak. Sebenarnya kan untuk yang pernikahan yang tidak berumur panjang itu siapa ya namanya? Ghasilul malaikah, yang disucikan oleh malaikat itu malah nggak panjang banget, cuma semalam. Karena malam itu mereka hubungan gitu, malam pertama, habis itu paginya seruan jihad, langsung berangkat jihad. Dan qadarullah belum, karena seruan jihad itu langsung mendadak, belum sampai mandi gitu, maka berangkat jihad. Bahkan sebagian menceritakan beliau tidak lewat pintu, tapi langsung lompat dari jendela, saking pengen seruan Rasulullah itu langsung diseru gitu, langsung keluar. Ternyata dalam peperangan ini beliau meninggal gitu kan. Dan itu kan sangat pendek sekali. Ternyata Masya Allah, nanti akan dipertemukan lagi di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira ibu ya. Misalnya bagian dari berjodoh. Tapi apakah boleh menikah lagi misalkan ini contohnya? Ya boleh, silahkan. Oke. Tanya Ustadz, kalau amanah suami yang tadinya tidak musyawarah sama istri, apakah istri harus ikut menanggung dosanya amanah riba? Ini bagian dari kebaikan ibu. Sebenarnya dosa itu dosanya suami. Tapi ketika ibu melaksanakannya terus ikut, kalau urusan riba bahasanya dosa itu tanggung jawab suami. Tapi kalau ibu ingin melepaskan dosa itu, misalkan amanah tadi, hutang piutang gitu ya, maka itu akan menjadi kebaikan bagi ibu. Dan pasti orang-orang yang meninggal dengan membawa amanah, membawa hutang itu, maka mereka tuh kayak di apa ya bahasanya Rasulullah itu ya, mereka sedang mu'allaqun, yang sedang tergantung, nggak masuk sana, nggak masuk sini gitu kan. Kenapa? Karena hutangnya itu. Bahkan Rasul ketika seorang sahabat meninggal dan masih punya amanah sebagainya, Rasul nanya dulu, dia apakah punya hutang piutang? Ada ya Rasulullah. Ya sudah, kalian sholati, aku nggak mau mensolatinya. Maka seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, aku akan menanggung segala hutang piutangnya. Ya sudah, maka Rasulullah saat itu mau mensolatinya. Kalau secara dosa tidak, tapi secara ketika ibu ingin bahasanya untuk melaksanakan pembayaran hutang piutang itu, maka akan menjadi sebuah amalan untuk menjadi sebuah sedekah bagi almarhum suami. Ustadz, ada tak amalan untuk naikkan semangat suami yang dalam depresi karena hilang kerjanya? Pasti gini, suami ketika depresi misalkan, memang gitu ya, seorang suami itu paling nggak mudah misalkan nggak bisa memberikan nafkah kepada keluarga, karena memang naluriahnya adalah Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Satu, Allah ciptakan manusia itu sebagai qawwam,
laki-laki itu sebagai qawam, sebagai orang yang menjadi meluruskan di dalam keluarga, yang mendisiplinkan dalam keluarga, pemimpin dalam keluarga, itu rijal qawwamuna 'alan nisa. Bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Karena memang secara nalurianya Allah ciptakan seperti itu bagi para suami. Dan kenapa mereka mendapatkan level sampai qawam itu, jadi pemimpin itu, wa bima anfaqu, dan atas yang mereka infakkan. Ketika mereka bisa meninfakkan, orang suami itu memberikan nafkah kepada keluarga dan sebagainya, itu bahagianya luar biasa. Apalagi kalau nggak bisa memberikan, Masya Allah, itu ngedropnya luar biasa. Saya udah kepikiran, di bayaran sekolah anak-anak. Iya, Mi. Itu diem sih belum bahasa gitu kan. Ya Allah, belum ada uang lagi nih. Gitu. Para suami bisa jadi diam, mereka nggak ngomongin gitu. Tapi itu kepikirannya luar biasa. Maka jadikan kurangi, Bu, minimal bagaimana untuk depresi itu, jangan ada bebanin yang berlebih. Kalau istri bisa membantu, alhamdulillah. Tapi kalau setidaknya satu, paham kan, dia memang nalurinya seperti itu nggak mudah tantangannya. Saya memahami dari almarhum ayah gitu, almarhum bapak saya, itu ketika beliau kecemplung jurang, tabrakan sana tabrakan sini, ketika beliau bekerja itu cepat recovery-nya. Karena besok mau kerja lagi. Karena kerja beliau kan kerja tukang bangunan, itu kan gajinya per hari kan, bukan per bulan. Maksudnya kalau kodar sakit, kurang sehat gitu, tetap digaji tidak, maka beliau cepat banget recovery-nya. Tapi Kodaro kalau misalkan lagi Kodaro nggak ada bangunan, nggak ada proyek sebagainya, itu langsung ngedrop secara psikisnya rendah. Kenapa? Cepat banget belum masuk ke rumah sehat, ke sebagainya, sampai rawat inap sebagainya. Itu kenapa? Karena diantaranya tadi ada psikis ya, tekanan psikis yang cukup nggak mudah. Maka bisa jadi cara bantunya adalah amalan dilakukan, satu, doakan suami. Kedua, bantu mungkin dari sisi finansial. Kalau misalkan ibu bisa, apakah minimal mengurangi pengeluaran yang ada, atau misalkan punya tabungan yang bisa digunakan bersama untuk saat ini sampai beliau punya pekerjaan kembali. Dan ketiga, tolong jangan berbicara kepada suami ketika berhubungan dengan gaji. Mas, gajimu itu cuma setengah gajiku misalkan. Gajimu buat kontrakan aja kurang, Mas. Buat makan kita semua dariku. Itu benar-benar ngerusak hati seorang suami. Kalau ibu sudah berani ngomong gitu, maka siap saja ya untuk baru hidup sendiri, gitu ya. Maka seorang suami itu kan kayak melihatnya sebagai seorang yang qawam gitu ya. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang merendahkan harkat martabat seorang suami. Mungkin suami masih bisa tahan dengan cerewet-cerewetnya, tapi kalau udah berusaha dengan kayak gitu, itu benar-benar sangat tidak beradab bagi seorang istri. Bahkan lebih baik ibu nggak usah kerja, biar ngambil keberkahan. Kenapa? Kalau ntar nggak kerja, akan ada posisinya di mana ibu yang tidak ada rasa sombong, saya memiliki gaji lebih daripada misalkan dari suami. Tapi dalam case ini kembali kepada itu, bagaimana tidak agar bisa bantu suami yang ini ya. Ya, jangan sampai ada apa ya, tanggungan yang diberlebihkan. Terus kedua, yakinkan bahwa semua rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin ditahan untuk sementara ini. Kuatkan itu, Bu. Ustadz, bagaimana jawaban seorang wanita yang belum pernah menikah ketika dilamar oleh seorang laki-laki yang masih memiliki istri tanpa menyakiti hatinya? Yang belum pernah menikah ketika dilamar oleh seorang laki yang masih memiliki istri tanpa menyakitinya. Kalau tidak mau, bilangnya saja, nggak mau aja, gitu ya. Silakan aja ditolak dengan bahasa lembut. Kayaknya saya belum pantas gitu kan, bahasanya kalau dulu saya misalkan di ya ada kisah mungkin bahasa lebih lembutnya dalam seperti ada orang lain yang lebih pantas daripada saya gitu, saya belum pantas untuk jadi, itu penolakan yang cukup halus, menolak gitu. Ini ngeri kali pertanyaan ini. Oke, Masya Allah, ini sangat bermanfaat ya. Baik, siap. Beberapa tanya Ustadz, suami bekerja di luar kota sudah bertahun-tahun, pulang saat ada cuti dan libur seminggu atau beberapa hari dalam sebulan atau 3 bulan sekali. Saya belum bisa ikut suami karena masih harus mengurus ortu yang kurang sehat. Kodaro ortu hanya nyaman di saya di kakak adik lainnya. Pertanyaan, apa saya sangat berdosa tidak ikut suami kalau suami ridho untuk jauh-jauh, dan apa suami juga berdosa karena tidak ikut mendidik anak-anak karena sudah 14 tahun kondisinya seperti ini? Syukron saat penjelasannya Ustaz. Baik, ini ada mungkin dalam kondisi yang mungkin agak sedikit berbeda. Para sahabat juga sama, pernah ketika mereka berjihad, jihad itu sampai puluhan tahun, ada yang 30 tahun, yang baru pulang sekali gitu kan. Kemudian jihad kemana gitu, buka tempat baru di sana, terus berlanjut, terus peperangan demi peperangan, dan nggak pulang-pulang. Dan dipasrahkan seorang anak gitu kan, ketika berangkat ternyata belum memiliki anak, pas balik-balik anaknya udah gede, ini siapa nih? Dikiranya selingkuhannya, tapi ternyata anaknya, dan anaknya ternyata menjadi ulama besar.
Kenapa? Belum memiliki seorang ibu yang sangat solehah dengan harta yang diberikan, dan suaminya care gitu ya, ketika sebelum meninggalkan dana yang cukup besar, miliaran. Dan dana itu ternyata rumahnya nggak ada yang perubahan, terus kok duit ini buat apa, kok nggak ada perbaikan sama sekali gitu. Maka agak curiga. Maka ternyata dana itu digunakan untuk fokus dalam pendidikan sang anak gitu. Ternyata anaknya ketika 30 tahun itu anaknya menjadi seorang ulama besar. Si itu gitu. Maka beliau juga mengenal nama itu, tapi nggak tahu bahwa itu adalah nama dari seorang anaknya sendiri. Terus kaget sang sahabat tadi, oh ternyata itu anakku, jadi ulama besar, masya Allah. Maka beliau bahagia sekali dengan istrinya. Jadi untuk gini, tadi yang saya sampaikan adalah pendidikan di suami dan istri itu dalam kondisi idealnya. Memang idealnya seperti itu, Ibu. Tapi kalau misalkan dari kondisi yang kurang ideal, yang tidak seperti kita bayangkan, harus ngurusin orang tua dan sebagainya, suami juga harus bisa menafkahi sebagainya, maka minimal kita mencari poin-poin titik-titik temunya, minimal ada titik temu yang berquality atau quality time, atau bisa jadi di sana LDR gitu ya. Walaupun LDR tidak saya rekomendasikan, tapi dengan kondisi yang mungkin bisa jadi memang tidak bisa ideal, jangan sampai juga orang tua tidak ada yang mengurus gitu. Asalkan suami ridho, ya udah bismillah, nggak apa-apa Ibu. Maka tadi harus ada komunikasi yang baik. Sesekali kalau misalkan ada uang, Ibu silahkan ikut ke sana. Di rumah nanti misalkan orang tua misalkan ada yang bantu yang lain misalkan gitu ya. Tapi kan tidak terus 24 jam di situ. Kadang beberapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari gantian sama yang lain gitu kan. Biar agak lebih stabil ya. Karena kalau pertemuan jaraknya terlalu lama gitu kan, bisa jadi itu akan membuat tidak nyaman di dalam keluarga. Minimal harus ada reses, ada masa-masa rehat dahulu dari ini. Misalkan orang tua juga difahamkan, misalkan gantian dulu sama kakak dan adik, misalkan ibu harus pulang seminggu atau 3 hari berkumpul sama suami, jalan kemana bareng-bareng gitu ya, sama anak-anak juga, so bisa Ibu. Kalau untuk mendidik anak-anak bisa kok pakai jarak jauh seperti Bunda Hajar yang mendidik anaknya bernama Ismail, dan sedangkan Nabi Ibrahim di mana? Ada di Palestina. Makkah dengan Palestina itu sekitar 1000 km ya, dengan saat itu cuma jalan kaki gitu kan. Tapi kenapa pendidikannya bisa begitu sangat berhasil? Salah satu di antara yang disampaikan adalah karena sang ibu selalu menghadirkan sang ayah. Walaupun secara fisik tidak hadir, tapi secara komunikasi hadir. Nah, kalau Ismail, kalau misalkan ayahmu di sini pasti perasaannya sedih kalau misalkan kurang bagus. Kalau misalkan lagi sedang apresiasi, Masya Allah Nabi Ibrahim pasti akan bahagia banget dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Nah, itu walaupun mungkin ucapan dari sang ibu, tapi sang ayah kayak hadir di sana. Wah, alam bisawab. Oke, terakhir ya. 10. Assalamualaikum Ustaz, jika seorang istri melakukan dosa besar di belakang suami dan akhirnya istri minta keridhaan suami seluruh dosanya, apakah istri harusnya menceritakan kepada suami Ustaz karena takut bila ceritakan bisa bertengkar? Jika itu bisa tutupi saja, nggak apa-apa. Dan taubatan nasuha tidak perlu diulang kembali. Karena salah satunya di antara kajian fikih saya dapatin di dalam kajian fikih jiroat jinayah atau fikih kriminalitas, itu cukup biasanya fikihnya kan kita bahas fikih tentang puasa, zakat dan sebagainya. Tapi ada fikih kriminalitas, saya dapatin materi ini di tahun keempat di kuliah dulu, di bangku kuliah. Itu ternyata ketika kita membuat sebuah dosa gitu kan, sebenarnya Rasulullah nggak terlalu suka banget untuk menghukum mencari-cari kesalahan di antara sahabatnya. Rasulullah berharap ketika mereka tobat, udah tobat aja sudah gitu. Maka ketika misalkan ada dosa besar dilakukan, kalau bisa perbaiki, tutupi sebaik mungkin. Maka setelah itu jangan pernah ulangi, jangan pernah buka sedikit pun kenangan itu. Semua misalkan kontak yang berhubungan dengan itu atau barang-barang yang berhubungan, semua di-delete, buka lembaran baru dan berikan bakti terbaik kepada pasangan kita. Insya Allah semoga dengan taubatan itu Allah mengampuni dan suami juga ridho gitu. Karena kalau diceritakan bisa jadi nggak bagus juga. Kayak misalkan Qadarullah ada beberapa yang hijrah gitu ya, sebelumnya punya mantan ini dan itu sebagainya. Itu nggak perlu ceritakan kepada pasangan kita. Misalkan kamu punya mantan ini gitu. Sebelum menikah dulu pacaran sama ini, itu nggak perlu diceritakan. Khawatirnya nanti suatu hari ketemu di jalan gitu pas kondangan, kan nggak asik banget itu. Tapi kalau misalkan yang tahu cuman kita, suami atau pasangan kita nggak tahu, kan lebih santai aja kan gitu. Maka asalnya saran saya sih tidak perlu ceritakan dan kita terus memperbaiki diri kita. Backgroundnya bikin kangen tanah suci. Insya Allah sama Ibu, saya juga kangen dengan tanah suci. Ada lagi. Jika bersedekah tanpa pengetahuan suami, bagaimana Ustadz? Ketika kita tahu bahwa suami akan ridho dengan itu, nggak apa-apa.
Tapi kalau misalkan jumlahnya sampai 1 miliar, 2 miliar gitu kan, suami itu uang suami pula gitu kan, maka tidak sangat-sangat tidak disarankan, maka bahkan tidak boleh. Tapi kalau misalkan sedekah 2.000, 3.000, 5.000 gitu kan, sedangkan suami kira-kira kalau tahu juga itu aja, aman-aman aja. Atau kedua, kita sedekah dari uang kita. Misalkan ibu juga jualan online sebagainya atau kerja di PNS, maka uang itu haknya 100% punya ibu. Suami uang suami uang suami itu ada uang istri. Tapi uang istri itu bukan uangnya suami. Ya, itu secara fikih. Tapi nanti ketika dalam satu case misalkan sang istri sedekah di mana-mana, sedangkan untuk bayar nafkah keluarga kok kurang gitu kan, bayar sekolah anak suami harus ngos-ngosan, terus ibu sedekah di tempat-tempat luar, maka secara adab, secara fikih boleh, tapi secara adab tidak boleh. Kayak nggak bagus banget gitu ya. Kok kita kerjanya sendiri-sendiri ya, kita nggak bersama ya gitu ya, nggak gotong royong gitu. Tapi kalau misalkan dalam nominal-nominal yang kira-kira wajar, orang tua misalkan sedekahnya buat orang tua sebagainya, dan kira-kira ketika suami diceritakan juga itu aja, maka it's okay, itu nggak ada persoalan ibu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita memiliki keluarga sakinah, mawaddah warahmah, jodoh bahagia sesyurga. Poin penting di dalam keluarga kita adalah bukan misalkan ada satu di antara kita berbuat yang kurang baik, suami diem dan istri juga diem, karena suami istri juga melakukan hal yang sama di tempat yang lain gitu kan, saling balas-balasan, itu bukan jodoh sebahagia sesyurga. Jodoh bahagia sesyurga adalah ketika kita masuk surga bersama. Jadi goalnya dalam keluarga adalah kira-kira perjalanan keluarga kita ini base-nya menuju ke surganya Allah atau tidak, anak kita akan kita bawa ke surga atau tidak. Itu poin penting di dalam akar dalam sebuah pernikahan, visi misi seorang pernikahan gitu ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Semoga Allah jadikan kita sebagai keluarga-keluarga sakinah mawaddah warahmah. Silahkan dipilih, kita akan mengikuti gaya jalannya misalkan para ibu-ibu, gaya jalannya Asia, dapat suami yang naudzubillah tapi belum masuk surga, atau Maryam gitu kan, bahasanya bisa jadi ibu-ibu yang jomblo tidak ketemu jodohnya di dunia, tapi di surga tetap jadi pimpinan dan akan dipertemukan jodoh terbaiknya nanti di akhirat. Atau mengikuti Bunda Khadijah dengan memiliki suami terbaiknya, dengan perekonomian terbaik, kebahagiaan terbaik Ibunda Khadijah, atau Ibunda Fatimah yang memiliki suami terbaik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi secara perekonomian ya beliau harus mengangkat rumput, beliau harus mengangkat gandum, bekerja cukup keras gitu kan. Tapi semua intinya adalah, poin pentingnya adalah mereka ahli syurga. Silahkan dipilih. Semoga kita termasuk bagian ahli syurga dan semoga bertetangga nanti di syurga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf segala kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama terhubung.